Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opit Rizky Lelatu Zahro. NIM 2241205031. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dalam buku Qualitative Inquiry and Research Design, chapter nomor 8 mengenai data analisis dan representation. Baik, dalam bab ke-8 atau chapter ke-8 ini membahas mengenai beberapa prosedur umum untuk analisis data kualitatif. Yang selanjutnya adalah 3 pendekatan umum untuk analisis yang disediakan oleh penulis terkemuka. Lalu yang ketiga adalah menyajikan model visual spiral analisis data. Yang keempat adalah menjelaskan secara spesifik prosedur analisis data dalam setiap pendekatan dan membandingkan prosedur ini. Lalu yang kelima adalah penggunaan komputer dalam analisis kualitatif. Yang keenam, memperkenalkan 4 program perangkat lunak, yaitu ada Atlasti, NVivo, Hyper Research, dan Magda. Nah, yang terakhir dalam bab ini membahas mengenai fitur umum penggunaan program perangkat lunak dalam analisis data sebagai template untuk pengkodean data dalam masing-masing pendekatan. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai 3 strategi analisis. Nah, jadi yang dimaksud dalam 3 strategi analisis di sini adalah analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari persiapan dan juga pengorganisasian data. Nah, yakni data teks seperti dalam transkrip atau data gambar untuk dianalisis. Nah, yang selanjutnya mereduksi data menjadi tema-tema melalui proses pengkodean dan pemadatan kode. Dan yang terakhir itu mempresentasikannya dalam gambar, tabel, atau pembahasan. Nah, di banyak buku tentang penelitian kualitatif, ini adalah proses umum yang digunakan oleh peneliti. Lalu, kenapa tadi disebut dengan 3 strategi analisis? Karena di sini ada 3 peneliti kualitatif yang mereka mewakili perspektif yang berbeda. Yang pertama adalah dari Madison pada tahun 2005, menyajikan perspektif yang diambil dari etnografi kritis untuk menciptakan sebuah sudut pandang, sebuah sikap yang menandakan perspektif teoritis. Nah, sudut pandang ini sangat penting untuk analisis dalam studi kualitatif yang kritis dan berorientasi teoritis. Lalu yang kedua adalah pendapat dari Huberman dan Mills pada tahun 1994, jadi mengadopsi pendekatan analisis yang sistematis, memberikan step lebih rinci dalam proses analisis data, seperti menulis catatan pinggir, menyusun ringkasan catatan lapangan, dan mencatat hubungan antara kategori. Lalu pendapat yang terakhir ada dari Walcott 1994 juga. Di sini dia menggunakan pendekatan penelitian yang lebih tradisional dari etnografi dan analisis studi kasus. Jadi membahas pentingnya membentuk deskripsi dari data serta menghubungkan deskripsi dengan sastra dan tema budaya dalam budaya antropologi. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai analisis data spiral. Nah, seperti yang sudah tertera dalam gambar ini gitu, analisis data spiral. Jadi, analisis data spiral ini dimulai dari bawah, teman-teman. Jadi, dari data koleksi. Nah, data koleksi ini bisa berupa teks atau gambar. Ini saya jelaskan sesuai dengan gambarnya aja ya, teman-teman. Jadi, dia berputar kan ke atas. Nah, putaran pertama, dia berisi data managing, lalu yang di sebelahnya itu ada files, ada units, ada organizing gitu. Lalu masuk ke lingkaran keduanya adalah ada reading, ada memoing gitu. Di sebelahnya itu ada merefleksikan, menulis catatan di seluruh pertanyaan gitu. Lalu sampai ke lingkaran terakhir hingga menghasilkan account. Jadi hasilnya itu di atas gitu. Nah, penjelasan dari data spiral ini, untuk menganalisis data kualitatif, peneliti terlibat dalam proses dalam lingkaran analitik tadi, masuk dengan data teks atau gambar yang di bawah,
misalnya foto, kaset, video gitu, dan keluar dengan akun atau narasi yang di atas tadi. Nah, putaran pertama dalam spiral itu tuh memulai prosesnya gitu. Nah, yang kedua, di sebuah tahap awal dalam proses analisis, peneliti mengatur data mereka ke dalam file folder, kartu indeks, atau file komputer. Nah, selain mengatur file, peneliti mengkonversi file mereka ke unit teks yang sesuai, misalnya kata, kalimat, atau keseluruhan cerita. Nah, untuk analisis baik dengan tangan atau dengan komputer. Nah, bahan harus mudah terletak di database dan database besar teks atau gambar. Nah, jadi mengenai analisis data spiral ini, teman-teman, sebenarnya saya juga masih belum paham ya, gitu. Masih belum paham. Jadi nanti kalau teman-teman mungkin punya pemahaman lain nih mengenai analisis data spiral, boleh di komen di bawah, teman-teman. Misalnya teman-teman mungkin ini harusnya gini nih Mbak Opit gitu, atau harusnya gini gitu. Boleh di komen di bawah, nanti kita diskusi bareng. Jadi kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya mengenai analisis dan representasi penelitian naratif. Nah, data yang dikumpulkan dalam studi naratif perlu dianalisis untuk mengetahui cerita yang ingin mereka ceritakan, kronologi peristiwa yang terungkap, dan titik balik. Nah, ini ada pendapat dari Ollerenshaw dan Creswell pada tahun 2002 menghubungkan dua pendekatan dalam dalam analisis naratif. Nah, yang pertama adalah dari Yusen dan Ozkan 1997 yang melibatkan analisis data teks untuk 5 elemen struktur plot, yaitu karakter, latar, masalah, aksi, dan resolusi. Sedangkan pendapat kedua gitu atau pendekatan kedua adalah dari Clendenin dan juga Connelly pada tahun 2000. Nah, yang melibatkan analisis data untuk 3 elemen. Nah, yang masuk dalam 3 elemen ini, yang pertama adalah interaksi. Yang masuk dalam interaksi adalah pribadi dan juga sosial. Nah, sedangkan kontinuitas yaitu masa lalu, sekarang, dan masa depan. Sedangkan untuk situasi adalah tempat fisik atau tempat pendongeng gitu. Nah, elemen umum analisis naratif mengumpulkan cerita, pengalaman pribadi dalam bentuk teks, lapangan seperti wawancara atau percakapan. Nah, mengulang cerita berdasarkan elemen naratif, misalnya pendekatan ruang 3 dimensi tadi, atau elemen 5 gitu yang dijelaskan di atas tadi. Nah, menulis ulang cerita menjadi urutan kronologis dan menggabungkan latar atau tempat pengalaman para peserta. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai analisis dan representasi fenomenologis. Nah, analisis fenomenologi telah dikembangkan dengan adanya metode analisis spesifik dan terstruktur, terutama oleh Mostakas pada tahun 1994. Nah, ini berisi yang pertama adalah menggambarkan pengalaman pribadi dengan fenomena yang sedang diteliti. Lalu yang kedua, kembangkan daftar pernyataan penting. Yang ketiga adalah ambil pernyataan penting dan kemudian kelompokkan menjadi unit informasi yang lebih besar yang disebut sebagai unit makna atau tema. Nah, yang keempat, tulislah deskripsi bagaimana pengalaman itu bisa terjadi gitu. Nah, ini disebut sebagai deskripsi struktural dan penanya merefleksikan latar dan konteks di mana fenomena itu terjadi. Dan yang terakhir, tulislah deskripsi gabungan dari fenomena yang digabungkan keduanya, deskripsi tekstur dan juga deskripsi struktural. Nah, yang selanjutnya adalah representasi grounded theory. Nah, jadi mirip dengan fenomenologi, grounded theory menggunakan prosedur rinci untuk analisis. Nah, ini terdiri dari 3 fase pengkodean. Yang pertama, terbuka, aksial, dan selektif. Nah, seperti yang dikemukakan oleh Strauss dan Corbin pada tahun 1900 dan 1998, grounded theory menyediakan prosedur untuk mengembangkan kategori informasi atau coding terbuka, menghubungkan kategori atau coding aksial,
dan membangun cerita yang menghubungkan kategori atau coding selektif. Dan diakhiri dengan seperangkat diskursif proposit teoritis pada fase pengkodean terbuka. Peneliti memeriksa teks, misalnya transkrip, catatan lapangan, dokumen, untuk kategori informasi yang menonjol yang didukung oleh teks. Lalu yang selanjutnya adalah analisis dan representasi etnografi. Nah, dalam penelitian etnografi, penulis merekomendasikan 3 aspek. Analisis data oleh Walcott pada tahun 1994 bahwa deskripsi, analisis, dan penafsiran dari kelompok berbagai budaya. Nah, menurut Walcott juga, tujuan untuk menulis etnografi adalah untuk menggambarkan kelompok dan pengaturan berbagai budaya. Dan yang selanjutnya adalah analisis dan representasi dari studi kasus. Jadi untuk studi kasus, seperti dalam etnografi, analisis terdiri dari pembuatan detail deskripsi kasus dan pengaturannya. Jika kasus menyajikan kronologi peristiwa, penulis di sini kemudian merekomendasikan menganalisis berbagai sumber data untuk menentukan bukti untuk setiap langkah atau fase dalam evolusi kasus. Nah, tadi setelah menjelaskan mengenai beberapa pendekatan analisis data dan representasi, maka di sini saya akan membandingkan 5 pendekatan tersebut. Jadi, analisis data dan representasi dalam 5 pendekatan memiliki beberapa fitur umum dan khas. Di kelima pendekatan, peneliti biasanya mulai dengan membuat dan mengatur file informasi. Selanjutnya, proses membaca umum dan memoing informasi terjadi untuk mengembangkan data dan memulai proses analisis. Nah, semua pendekatan memiliki fase deskripsi, kecuali grounded theory. Jadi semua pendekatannya itu adalah deskripsi, tapi grounded theory enggak gitu. Nah, etnografi dan studi kasus memiliki prosedur analisis yang umum, dan penelitian naratif mewakili prosedur yang paling tidak terstruktur. Juga istilah-istilah yang digunakan dalam fase klasifikasi menunjukkan bahasa yang berbeda di antara pendekatan-pendekatan ini, yang disebut pengkodean terbuka dalam grounded theory, serupa dengan tahap pertama dalam mengidentifikasi pernyataan-pernyataan penting dalam fenomenologi dan untuk mengkategorikan agregasi dalam penelitian studi kasus. Lalu pembahasan selanjutnya adalah penggunaan komputer dalam analisis data kualitatif. Jadi, program komputer kualitatif telah tersedia sejak tahun 1980-an dan telah menjadi lebih memudahkan dalam komputerisasi proses analisis data dan analisis data teks dan juga gambar. Nah, dalam penggunaannya tentu saja mungkin ada keuntungan dan kerugian dalam penggunaan. Mungkin bukan kerugian ya, mungkin kayak keuntungan dan kelemahan gitu dari penggunaan komputer dalam analisis data kualitatif gitu. Keuntungan dalam penggunaan komputer dalam penelitian kualitatif yang pertama adalah program komputer menyediakan sistem file penyimpanan yang terorganisir gitu. Yang kedua, program komputer membantu peneliti menemukan materi dengan mudah. Bisa materi ini berupa ide, pernyataan, frase, atau kata. Nah, yang ketiga, sebuah program komputer mendorong seorang peneliti untuk melihat secara dekat pada data gitu. Nah, yang keempat, fitur pemetaan konsep dari program komputer memungkinkan peneliti memvisualisasikan hubungan antara kode dan tema dengan menggambar visual model. Dan yang terakhir adalah sebuah program komputer memungkinkan peneliti untuk dengan mudah mengambil memo yang terkait dengan kode, tema, atau dokumen. Setelah itu ada kerugian atau kelemahan dari penggunaan komputer pada penelitian kualitatif ini adalah yang pertama, menggunakan program komputer mengharuskan peneliti belajar bagaimana menjalankannya gitu. Terus yang kedua, sebuah program komputer mungkin bagi sebagian orang menempatkan sebuah mesin di antara peneliti dan data yang sebenarnya gitu. Jadi menyebabkan kayak jarak gitu. Beberapa orang merasa mungkin tidak nyaman antara peneliti dan datanya gitu. Lalu yang ketiga, meskipun individu mungkin percaya bahwa data tersebut tetap atau diatur oleh program,
kategori dan organisasi data dapat diubah oleh pengguna perangkat lunak. Nah, yang keempat, petunjuk penggunaan program komputer itu berbeda-beda dalam hal kemudahan penggunaan dan aksesibilitasnya. Banyak dokumen untuk program komputer tidak memberikan informasi tentang bagaimana menggunakan komputer untuk menghasilkan studi kualitatif. Dan yang terakhir, dari kelemahan atau kerugian dari penggunaan komputer ini adalah sebuah program komputer mungkin tidak memiliki fitur atau kemampuan yang peneliti butuhkan. Lalu kita masuk ke contoh dari program komputer yang tadi ada 4. Di dalam buku ini tuh membahas 4 program komputer yang digunakan dalam analisis data kualitatif. Ini menurut Creswell dan May eta 2002. Jadi ada 4, yaitu Atlasti, NVivo, Maxda, dan Hyper Research gitu. Nah, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah Atlasti. Jadi Atlasti ini adalah program berbasis Windows. Ini memungkinkan untuk mengatur teks, file, data grafik, audio, dan visual bersama dengan pengkodean memo dan temuan ke dalam proyek. Nah, selanjutnya, program ini dapat membuat kode, membuat anotasi, dan membandingkan segmen informasi. Nah, lalu yang kedua ada XR NVivo. Nah, NVivo adalah software versi terbaru dari QSR internasional. Nah, NVivo ini menggabungkan fitur dari program perangkat lunak populer NSYNC atau NUD-IST dan NVivo 2.0, dan ini hanya tersedia untuk PC Windows. NVivo membantu menganalisis, mengelola, membentuk, dan menganalisis data kualitatif. Terus yang selanjutnya adalah Hyper Research. Jadi program ini tersedia untuk Windows atau platform Macintosh. Dia ini adalah paket perangkat lunak kualitatif yang mudah digunakan, yang memungkinkan peneliti membuat kode dan membangun teori dan melakukan analisis data. Dan yang terakhir ada MaxQDA. Jadi adalah PC berbasis perangkat lunak. Program itu membantu peneliti sistematis mengevaluasi dan menafsirkan teks kualitatif. Ini juga merupakan alat yang ampuh untuk mengembangkan teori dan menguji kesimpulan teoritis. Yang selanjutnya adalah penggunaan program perangkat lunak komputer dengan 5 pendekatan. Yang pertama, komputer membantu menemukan segmen teks atau gambar terkait dengan kode atau tema. Yang kedua, program komputer membantu menemukan bagian atau segmen umum yang berhubungan dengan 2 atau lebih kode. Yang ketiga, program komputer membantu membuat perbandingan antar label kode. Yang keempat, program komputer dengan demikian memungkinkan seorang peneliti untuk menginterogasi database tentang keterkaitan antara kode atau kategori. Yang kelima, program komputer membantu peneliti untuk membuat konsep tingkat abstraksi berbeda dalam analisis data kualitatif. Dan yang keenam, program komputer menyediakan kemampuan untuk menulis memo dan menyimpan sebagai kode. Dan yang terakhir, dengan program komputer AMS, peneliti dapat membuat template untuk pengkodean data dalam masing-masing dari 5 pendekatan tadi. Nah, peneliti dapat membuat daftar kode yang telah ditetapkan yang cocok dengan prosedur analisis data dalam pendekatan pilihan. Nah, kemudian saat data ditinjau selama analisis komputer, peneliti dapat mengidentifikasi informasi yang sesuai dengan kode atau menulis memo yang menjadi kode. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.3 hingga gambar 8.7, itu ada template untuk pengkodean dalam setiap pendekatan yang sesuai dengan umum struktur dalam menganalisis data dengan pendekatan. Nah, kita masuk ke ini template yang pertama adalah template untuk
coding dari studi naratif gitu. Ini juga ada untuk fenomenologis, untuk etnografi, dan untuk studi kasus. Nah, kesimpulan untuk bab chapter ke-8 ini, bab 8, menyajikan analisis dan representasi data, mulai dengan meninjau prosedur analisis data yang diajukan oleh 3 penulis, dan mencatat fitur umum dari pengkodean, terus mengembangkan tema, dan menyediakan diagram visual dari data. Penulis juga di sini mencatat beberapa perbedaan di antara pendekatan. Lalu kemudian penulis juga mengembangkan spiral analisis yang menangkap proses umum. Nah, spiral ini berisi aspek manajemen data, membaca dan membuat memo, mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan dan mewakili dan memvisualisasikan data. Nah, berikutnya diperkenalkan masing-masing dari 5 pendekatan itu ke penyelidikan dan membahas bagaimana mereka memiliki analisis data yang unik di luar konsep spiral. Nah, yang terakhir, penulis juga menjelaskan bagaimana program komputer membantu dalam analisis dan representasi data, membahas 4 program, fitur umum penggunaan perangkat lunak komputer, dan template untuk pengkodean masing-masing dari 5 pendekatan inquiry, dan diakhiri dengan informasi tentang kriteria pemilihan perangkat lunak untuk komputer program. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan materi atau mungkin ingin berdiskusi di kolom komentar, dipersilahkan. Dan saya meminta maaf apabila saat penyampaian materi ada yang kurang, kata-kata yang tidak tepat gitu, saya mohon maaf. Mungkin saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.